semuanya. Ketemu lagi di Kongkoki Kuy 2. Bagian 2 ya? Iya. Oke, kita ngomongin apa nih? Hari ini kita mau ngomongin bagaimana tentang space ya dalam kondisi pandemik ini. Oke. Ya, kan? Nah, Jadi apa yang berubah? Emang berubah ya? udah pasti semuanya berubah ya kan. Berubahnya itu adalah kita nggak punya pilihan lain Ya. daripada menyesuaikan atau menciptakan sesuatu yang baru supaya kita tetap bisa bertahan di dalam situasi ini. Bukan hanya bertahan, tapi kita menjadi lebih hebat lagi gitu. Yes. Ya kan, Sebagai pemenang. sekarang kan hal-hal seperti ini kan adalah istilahnya tantangan nih buat kita, ya kan. Nah, jadi kita gimana caranya kita bisa untuk bisa menjadi lebih hebat lagi dari pengalaman 8 bulan terakhir ini loh, Mas. Yes. Udah 8 bulan ya? Cepet banget ya. Oh my God. Oke. Ya, jadi kita akan kalau ada pertanyaan silahkan mau nanyain mengenai topiknya. Oke, di luar topik dijawab nggak? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Kita kan santai-santai aja, ya kan? Oke. By the way, ini pertama panas banget Jakarta. Oke, tapi ini kita lagi ada di sebenarnya kita bukan di Bali, tapi rasa Bali. Ini di studionya Cosmas Gojali, atelier Cosmas Gojali ya, di rooftop gitu ya. Di teras sebenarnya, bukan di rooftop, ini di teras. Jadi Oke. ini kita mau nunjukin juga salah satu ya bagaimana kita itu menjadi resilience. Jadi istilahnya teras ini sebenarnya udah lama ya, cuman emang selama ini underutilized ya. Yeah. Jadi kita banyak sekali berdiri duduknya kerja di dalam dan sebagainya. Yeah. Padahal kita udah ciptakan teras ini sebenarnya emang buat sore-sore kita bisa ngopi-ngopi, kita bisa meeting di luar dan sebagainya. Nah, sekarang dengan situasi ini kita memang akhirnya lebih banyak outdoor ya kan. Yes. Terus kita dulu kita sering makan-makan ya, kita pergi ke restoran, ke kafe, tapi saat ini kita udah nggak bisa tuh seperti itu. Jadi kita gimana? Nah, akhirnya kita pikir, wah gimana nih kita harus bisa menggunakan apa yang kita miliki dan membuat itu menjadi lebih keren lagi, lebih hebat lagi gitu. Nah, kerinduan akan berada di luar, berada di tempat-tempat umum itu kita bisa create di dalam rumah kita sendiri. Oke, ini contohnya. Oke, jadi dibikin seperti apa? Dipercantik dan dibikin seperti suasana di Bali, gitu ya. Ini batik siapa? Batiknya ini dari Jawa itu apa? Kenso ya? Ya, Dari Kenso. Galeri Batik Jawa. Galeri Batik Jawa, ini batik tulis ya. Nah ini juga kenapa saya milihnya batik yang seperti ini. Ini kan motifnya juga daun-daun pohon-pohon. Nah jadi ini guys, salah satu tips ya. Kalau kalian kepengen punya suasana yang di luar ya, suasana outdoor segala, kalian juga bisa memakai elemen-elemen estetika yang sesuai dengan temanya. Jadi misalnya kita kan mau bikinnya seperti pohon-pohon ini. Cari juga taplak yang bentuknya daun-daunan ya kan. Terus kemudian kita punya aksesoris-aksesoris yang mendekatkan kita kepada alam. Jadi suasana, apalagi kalau misalnya kalian tinggalnya di kamar kos-kosan ya atau apartemen studio ya, terus gimana dong? Kata pas bilang, lah gua kan nggak punya balkon, gua nggak punya teras gitu. Tapi kita bisa gitu loh buat suasana itu. Nah itu makanya salah satu tips kita. Misalnya hari ini kita bikin ini dengan batik tulis yang motif daun-daunan ini akan sesuai banget suasananya dengan tema yang kita bikin, kita pilih di sini sebagai tema outdoor gitu. Ya, ya. Oke, ini apa namanya? Ada buah-buahan ini kenapa nih? Ya, Supaya sehat atau apa? iya, karena kita kan temanya kita lagi liburan nih ceritanya di Bali ya kan. Kalau liburan di Bali tuh kita ngapain sih? Ya kan kita biasanya makan yang sehat, buah-buahan dan sebagainya. Makanya kali ini kita nggak duduk di kafe, kita duduk di kafe kita, kafe ACG nih. Jadi kita makannya yang sehat, makanya kita ada buah-buahan, mangga, minumnya teh dan sebagainya gitu. Oke. Ini menyenangkan sekali. Jadi ini sebenarnya sebagai inspirasi aja buat teman-teman ya untuk apa namanya? Untuk juga teman-teman bisa menciptakan sebuah ruangan yang nyaman dan sehat. Sekarang kata kuncinya pertama sehat dulu ya, kemudian bersih, oke. Kemudian yang lainnya nyaman dan lain-lain gitu ya, fungsional dan lain-lain. Gitu. Jadi ini sebagai inspirasi aja. Nah, ini topik kita hari ini adalah kita mau memberikan semacam insight ya pada perubahan gaya hidup dan perubahan space gitu ya. Space baik itu di rumah, di kantor maupun di di tempat lain gitu, di mana kita sekarang dituntut untuk berubah. Oke. Nah, sekarang nih kan tadi kita ngomongin ya
sekarang rumah kita bikin supaya bisa sebagai tempat kerja juga, oke? Jadi kita renovasi, kita sesuaikan furniture-nya untuk supaya kita bisa bekerja dengan efektif ya. Tapi terus kantor kita bikin senyaman mungkin seperti di rumah sehingga tidak terasa seperti kerja. Iya. Ini gimana? Bisa kasih insight nggak di buat teman-teman? Iya, emang mesti begitu ya. Jadi kita harus memikirkan sekarang itu sehat itu ada dua jenis ya. Jadi sehat secara fisik kita, tapi juga sehat secara mental. Ya, karena yang kita lihat nih dalam masa pandemik ini. Memang kita semua ketakutan akan fisik kita ya, kita ketakutan akan virus dan sebagainya. Itu benar banget guys, kita mesti jaga kesehatan kita, kebersihan kita, harus pakai masker dan sebagainya. Tapi ya kalau kita udah keramaan di rumah, ya oke lah sebulan 2 bulan kita bilang wah gua liburan nih ya, enak banget gitu ya. Apalagi kalau kita kerja sama orang ya, nggak ada bos nih yang ngontrol gua gitu ya, kan nyaman banget. Tapi kalau bayangin kalau udah 4 bulan, 5 bulan, 8 bulan kayak sekarang, itu apa nggak butek tuh, apa nggak rasanya kayaknya lu pengen loncat tuh ya istilahnya gitu kan. Nah jadi kesehatan mental kita menjadi terganggu, fisik kita oke, tapi mental kita menjadi tidak oke. Nah itu yang sekarang kita harus pikirkan, gimana kita juga merasa nyaman walaupun di dalam ruangan yang mungkin tidak luas ya, atau bahkan cuma kamar kos-kosan atau apartemen studio, tapi kita bisa nyaman. Supaya apa? Kalau kita nyaman, kesehatan mental kita juga nyaman. Jadi nggak gila kan? Nggak gila, nggak stres ya, dan sehingga kita masih tetap efektif untuk kerja gitu kan, dan lebih produktif gitu. Jadi emang gampang diomongin dan nggak terlalu gampang dilaksanakan. Iya, setuju. Apa gampang juga dilaksanakan? Sebenarnya nggak juga sih, ya kan, maksudnya gampang itu kalau kita punya kemauan. Ya. Nah problemnya adalah seringkali perubahan itu atau kemauan untuk berubah itu nggak semua orang gampang. Ya, kebanyakan orang merasa berubah itu sesuatu yang merusak tataan sistemnya dia, ya, sehingga dia menjadi ragu-ragu untuk berubah. Padahal kita tidak punya pilihan saat ini selain kita emang harus berubah. Iya, benar. Oke. Nah kita ngomongin perubahan, misalnya ngomong layout ya di rumah gitu, kita ngomongin layout di rumah. Ini sekarang ini kan kalau kita masuk rumah orang atau rumah kita sendiri deh, ya, pasti kan kamar mandi atau tempat cuci tangan itu kan jarang ada yang ditaruh di depan. Iya. Ya kan, pasti di dalam gitu kan ya. Oke, di dalam kamar lah atau di ujung kalau untuk atau gitu ya. Nah ini gimana nih ngerubah itu kan investasinya besar, gimana ceritanya? Kan sebenarnya kita tuh punya powder room ya. Dulu kan kita tuh punya powder room, dan powder room kita kan biasanya terhubung dengan ruang tamu ya, atau foyer. Nah sekarang mungkin kita harus pikirin gitu loh. Jadi foyer kita dikecilin dikit ya kan, sehingga powder room itu bisa diakses dari teras misalnya. Ya, itu kan bisa kita lakukan. Jadi sebelum tamu-tamu kita masuk ke rumah, dia masuk dulu ke powder room gitu loh. Istilahnya dia bisa cuci tangan di situ dan sebagainya, ya tetap bagus, tetap indah, terus baru dia masuk ke dalam. Jadi di sana dia bisa ganti sepatunya, dan sepatu udah zaman sekarang kita harus buka lah biasanya kalau kita masuk ke rumah orang. Tapi at least dia bisa cuci tangan itu loh dengan sabun. Ya. Nah, ini kalau misalnya orang yang nggak, mungkin kebanyakan rumah di Indonesia nggak punya powder room ya. Kebanyakan mungkin ya langsung WC dan kamar mandi gitu kan ya, atau kadang-kadang WC aja misalnya. Itu gimana? Kan kita mau sehat, mau aman juga ya. Jadi apakah kita bikin kayak wastafel, keran di luar gitu ya, yang simple, tapi sebelum masuk tuh bener-bener dia cuci gitu ya, baru dia masuk ke rumah, kayak gitu ya? Iya, jadi kita bisa bikin keran ya, wastafel. Tapi kan jangan wastafel yang kayak wastafel biasa kita taruh di kamar mandi. Mungkin kita kalau depan rumah kita taruh wastafel itu lucu banget ya, kayaknya aneh banget. Tapi kan zaman sekarang banyak banget tuh ya kayak fonten gitu kan, gitu loh. Jadi misalnya kita pakai besin ya dari tembaga, ya, terus kemudian ada airnya, dipercantik ya, dipercantik gitu. Yang penting adalah bagaimana air sabun itu bisa masuk ke selokan, ya kan, supaya karena dia harus dibuang mengalir. Nah itu saja. Jadi kesannya tuh seperti kayak kita punya water fountain lah di depan rumah kita gitu. Padahal sebenarnya itu tempat kita cuci tangan. Sebenarnya itu fungsional, tapi tetap harus estetikanya harus dijaga. Oke. Ada pertanyaan nggak? Belum ada pertanyaan ya? Oke. Yes. Oke, ini teman-teman, kita masih ngomongin soal perubahan space ya saat pandemi. Kita masih ngomong di sekitar rumah dulu ya. Oke. Nah, ini aku cerita. Ini aku lagi sekarang ini
merenovasi tadinya di atas ya, renovasi supaya di atas tuh tamannya pakai beginian nih, apa sih? Polikarbonat. Polikarbonat ya, supaya bisa duduk tapi nggak hujan ya, kalau hujan segala macam pakai itu. Nah sekarang dapur kotor gitu diperluas dan dibersihkan jadi dapur bersih juga gitu, karena lebih banyak di rumah dan lebih banyak kegiatan dapur tadi yang disebut oleh Mas itu benar-benar sebenarnya. Terus gudang juga sekarang difungsinya karena setiap kali cari barang lebih sering ke gudang juga nyari barang karena sekarang banyak difungsikan lagi gitu kan. Kalau macam itu juga dirapihin lah kayak gitu segala macam. Nah itu tuh sebenarnya itu membuat kita tuh menjadi lebih semangat renovasi itu ya, misalnya dapur yang lebih luas gitu, lebih nyaman dan segala macam, itu membuat kita lebih semangat, kita jadi bekerja juga segala macam kita ada gitu lah. Jadi nggak usah harus pergi dulu harus gini, nggak, kita bisa bikin, bisa apa gitu segala macam gitu. Nah mungkin gimana? Iya, itu udah bener banget. Jadi bahkan saya menyarankan orang-orang kan biasanya suka punya dua dapur ya, dapur kotor, dapur bersih. Kalau menurut aku kan dapur itu emang harus selalu bersih. Nggak ada tidak bisa dapur kotor ya kan? Itu istilah dari mana ya? Makanya nggak ngerti ya. Terus punya dapur bersih buat apa? Buat showroom gitu ya. Itu untung yang punya factory-nya, punya brand-nya untung ya kan. Tapi kalau buat kita nggak. Jadi harusnya dapur itu cukup satu. Nah tadi benar, kita tuh kan sekarang banyak sekali di rumah ya, satu keluarga kita di rumah ya kan, ntar ada yang memasak, baking dan sebagainya. Jadi gimana kalau misalnya dua dapur tuh kita jadiin satu, kalau emang memungkinkan ya kan, terus kita buatnya menjadi lebih luas, lebih besar. Karena apa? Dapur itu sekarang menjadi bagian daripada living room. Kita tuh hidup di living room tuh juga adanya di dapur. Karena kenapa? Kita aktifnya di sana, kita mulai masak, baking segala macam, coba-coba, terus kita sambil ngobrol di antara keluarga ya kan. Mungkin anak kita juga buat PR di situ online ya kan, pagi-pagi supaya kita bisa ngawasin. Jadi kita memerlukan ruangan yang cukup luas gitu loh. Kita nggak bisa seperti yang kayak zaman dulu tradisional, semua istilahnya hanya si embok lah yang bisa di dapur. Nggak bisa. Dapur itu bagian daripada kehidupan kita. Iya gitu. Betul sekali. Dan itu memang jadi kita memang gaya hidup kita memang berubah. Cara hidup kita juga berubah. Kalau dulu rumah itu kita lihat pada saat pagi-pagi sama malam, bahkan setelah jam 10-an malam baru kita ada di rumah. Sekarang kita jam hampir 24 jam kita di rumah terus gitu loh. Kalau kita keluar jam 6 sore itu kita udah di rumah lagi gitu kan. Jadi emang kita memang penting sekali bahwa kita membuat rumah itu nyaman, senyaman mungkin sehingga kita bisa lebih produktif untuk bekerja. Dan juga menariknya sebenarnya bahwa kalau bisa dari dapur itu, kalau kita memang punya lahan yang lebih, ya kan kita bisa tambahin teras gitu loh. Ya kan teras tuh nggak usah gede-gede, 3x4 juga udah cukup. Itu connecting dari dapur. Tujuannya apa? Supaya itu menjadi extension daripada ruang makan kita, ya kan? Nah kita bisa dari dapur, kita habis masak atau apa, kita langsung duduk di teras dan udaranya terbuka. Kalau udara terbuka itu kan dia menjadi lebih sehat, ya kan? Kita juga bau dapur itu juga lebih gampang keluarnya gitu. Nah jadi kayak gitu. Jadi trik-trik itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan dan itu bukan hal yang complicated ya kan. Kalau bilang gimana ya caranya bikin teras, kan itu repot banget ya, kita mesti nyemen segala macam. Nggak juga sih sebenarnya. Kalau kita bisa nih ya beli batu-batu aja, batu-batu alam ya kan, terus kita taruh-taruh gitu ya kan, atau koral kita taruh juga ya kan, terus kemudian kita taruh meja di atasnya, itu juga nggak masalah gitu. Terus kalau gimana kalau misalnya kita ada atap kan, bisa kehujanan, ya mungkin nggak harus selalu ada atapnya juga ya kan. Kalau perlu ya kita beli itu aja guys, payung buat itu yang di kolam renang atau di teras-teras itu kan gampang banget ya kan. Jadi kita nggak perlu kita nggak perlu suatu konstruksi yang susahnya setengah mati, yang repot, yang bikin kita susah, dan biayanya juga sangat reasonable gitu. Dan sekarang kalau untuk cari inspirasi gaya atau cari inspirasi untuk fungsi-fungsi di taman segala macam itu banyak banget di YouTube, jadi nggak ada excuse sebenarnya untuk bingung. Benar. Oke, itu ngomongin rumah. Apalagi tadi rumah kita udah ngomongin soal tempat cuci air, powder room, gitu. Kemudian dapur. Nah sekarang kita kan sekarang kerjanya kebanyakan di rumah, jadi rumah tuh jadi kayak tempat kerja, oke? Jadi kantor kita kan. Nah sekarang itu gimana, apakah kita kan kadang-kadang kita meeting, supaya kalau Zoom meeting kan kita suka teriak-teriak ya kan itu ngeganggu ya. Nah itu apakah tetap ada semacam
kita ada khusus ruang kerja ataukah bisa juga bagian dari living room sehingga orang lain dengar, anggota keluarga yang lain dengar? Ya, sebenarnya kan gini, kalau misalnya rumahnya besar sih gampang ya, kita punya ruangan ekstra, kita bisa bikin itu menjadi ruang kerja, ya kan? Tapi andai kata, misalnya kita nggak punya ruangan itu, rumah kita kecil ya, katakan yang tipe bangunannya mungkin 150 meter lah, ya mau di mana lagi? Kita bisa buat suatu corner, ya kan? Suatu corner ya kita taruh meja kerja, ya terus kita taruh pohon 1, 2, ya kan? Kemudian kita taruh mungkin ada lukisan yang menarik di depan kita, ya kan? Nah terus apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa pasang divider misalnya, ya kan? Hanya divider ya supaya kita juga visual kita nggak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. So kita menjadi lebih konsentrasi di situ. Terus dengan adanya divider kan juga suara kan juga bisa lebih teredam. Kalau kita nggak punya divider, kita bisa cari misalnya rak. Ya kan, rak itu kita bisa susun dengan buku-buku, ya kan, dengan ada buku-buku itu kan juga dia fungsinya meredamkan suara. Terus kita bisa tambah dengan tanaman-tanaman, misalnya atau kain juga, kain kita bisa gantung, ya kan. Nah itu jadi kita bisa create, dan itu ruangan nggak perlu besar, mungkin bangsanya 1,5 kali 1,5 meter juga udah cukup. Yang penting ada meja, ya kan, bisa kita taruh kursi dan kita bisa duduk di sana dan bekerja, ya kan. Belakang kita juga bersih, ya kan, orang nggak melihat kita, ya kan. Atau mungkin kalau bisa bahkan kita mungkin menghadapnya keluar, kita nggak menghadap ke dinding, ya kan, supaya di belakang kita taruh lukisan atau apa, backdropnya, ya kan. Jadi jangan kita lagi meeting Zoom gini terus di belakang kita anak lari-lari, ya kan, istri lagi bawa makanan gitu, ya kan. Nah, jadi backdropnya tetap itu bersih, ya kan, terus tapi di depan kita punya view yang lebih lega gitu loh. Itu juga lebih bisa nafas gitu ya. Kalau Iya, kita lihat taman, outdoor itu lebih bisa nafas. Oke, itu ruang kerja. Terus kalau kayak meja kerja, kursi itu apa kita misalnya harus selalu, kalau kursi kerja harus kursi kerja gitu, atau kan bisa pakai kursi makan? Bisa, kursi makan sebenarnya juga, kursi makan itu kan udah baik ya, udah nyaman ya. Kita kan bisa duduk berjam-jam di dalam di ruang makan apa ya. Jadi nggak harus ekstra kursi kerja beli, nggak usah ya. Jadi merubah suatu standar kehidupan itu bukan berarti harus biaya yang tinggi, ya kan. Apa-apa beli baru gitu. Ya kita pakai yang apa yang ada, ya kan. Reupholstery bisa, ya kita tambahin bantal, kita tebarin kain, ya yang beda gitu loh. Nah itu udah mengganti suasana gitu. Ya memang aku beberapa kali bilang juga di beberapa jelek bahwa jangan apa-apa itu beli, apa-apa itu harus baru. Kita juga bisa pakai yang ada. Kalau misalnya ada yang ada itu jelek dan rusak, betulin dulu, kita pakai gitu, karena itu juga bagus buat lingkungan. Iya, kan kalau kita bilang nih, misalnya, oh ini kita mau bikin ini, pasti banyak juga yang bilang dong, katanya, wah gimana dong, ini kan zaman susah, ya kan, zaman susah ya, gaji aja dipotong, terus kita suruh belajar ini itu gitu ya kan, nah gimana? Kalau menurut aku sih nggak usah yang gitu-gitu. Nih ya, paling gampang ya, buka lemari. Siapa tahu kita punya spray lama. Ya kan, yang motifnya bagus, ya kan, spray itu bisa kita sisipin di sofa kita. Oh iya, jadi ya kan, tiba-tiba dia menjadi sesuatu yang berbeda, betul, gitu loh, ya kan. Jadi kita kan nggak perlu banget gitu loh, kebanyakan harus belajar. Kita yang penting adalah bagaimana kita bisa kita bisa, ada pertanyaan ya, tren 2011. 2021, interior, ya. Nah, nih kita langsung aja nih jawab pertanyaannya. Tren 2021 deh. Tren 2021 udah pasti kesehatan, udah pasti kebersihan, dan pasti alam itu bagian daripada interior. Betul. Jadi udara sama cahaya. Udara, cahaya, dan green. Ya, itu akan menjadi tren 2021. Soalnya kenapa? Nih ya Mas, kita selalu ngomong nih ya, selama ini kita merasa sebagai manusia itu kita menguasai dunia. Padahal salah, kita itu bagian daripada dunia. Kita tuh salah satu elemen daripada dunia. Jadi kita nggak boleh menguasai, kita nggak bisa merusak. Nah, dengan adanya pandemi saat ini kita menyadari ya, tiba-tiba bahwa kita itu selama berpuluh-puluh ribu tahun itu sebenarnya kita eksploitasi terhadap dunia. Nah, akhirnya makanya sekarang coba lihat, di mana
ada alam-alam yang indah, kafe-kafe atau apa gitu ya, mau di ujung-ujung dunia pasti Dan ketemu mungkin. orang. Ya kan? Kenapa? Karena kerinduan kita sekarang terhadap outdoor itu tinggi sekali. Nah, itu salah satu yang akan kita tahu ternyata dengan kita banyak berada melihat alam secara kita punya mind menjadi lebih nyaman, lebih rileks, ya kan? Nah, di situ makanya akan menjadi salah satu tren. Ke depan ini pasti alam itu menjadi bagian daripada interior. Yes, betul. Dan jadi gini kan, memang sudah ada juga sebenarnya sebelumnya udah diprediksi, tapi ini akan menjadi semakin kuat. Jadi alam itu dimasukkan ke dalam indoor, ke dalam rumah, dan juga di luar di outdoor kita bikin senyaman mungkin, serasa di dalam. Ya. Itu kan, trennya tuh seperti itu kayaknya. Jadi konsep yin yang itu ya, di mana kita membawa ruang luar ke dalam maupun ruang dalam keluar. Yes. Nah, itu jadi akhirnya di sana terjadi pertukaran itu karena kita akan hidup luar dan dalam sekarang. Ya. Jadi itu yang akan menjadi kebutuhan. Nah, tapi itu sekarang orang kan pasti bertanya ya, kalau rumah gua kecil gitu, gimana caranya bawa alam itu ke dalam gitu ya? Apalagi kalau kita tinggal di apartemen, ya kan? Ya. Sebenarnya gimana? Kalau Mas Rufli gimana nih? Oh ya, itu kita nggak harus kehabisan akal. Oke, makanya kita harus kreatif. Jadi kalau memang kita ngerti bahwa banyak sekali tidak semua rumah, itu ada space untuk tanah untuk taman. Tidak semua apartemen itu ada balkonnya sehingga dia bisa naruh tanaman-tanaman gitu ya segala macam. Tapi itu sebenarnya kan sekarang banyak sekali tren tanaman yang di dalam rumah, ya kan? Ya, dan itu bahkan aku dengar sampai puluhan juta loh, itu tanaman apa itu namanya, oh my god, di pot padahal. Nah itu kita bisa mengkoleksi itu, sehingga kita di dalam tapi serasa di luar. Dan itu tapi make sure bahwa memang ada cahaya matahari. Kita kalau cahaya matahari, menurut saya itu biasanya hampir semua rumah pasti punya masuk lah ya matahari. Tapi memang kalau soal balkon ya apartemen itu memang nggak semua ada balkon ya. Nah, sebenarnya tapi gampang loh guys. Kita kan pasti semua rumah ada jendelanya. Ya. Jadi kalau gua misalnya gini, kalau rumah kita kecil, kita juga nggak mungkin ya punya tanaman yang gede-gede. Ya. Tapi sebenarnya yang penting kan adalah suasana, Ya. suasana hijau. Jadi kita bisa misalnya di depan jendela kita taruh orang. Betul. Ya. Terus udah gitu kita bisa mulai nanam hal-hal yang simpel-simpel. Misalnya apa sih? Daun bawang, tomat, ya kan, cabe, atau bahkan toge, yang mana sebenarnya mereka juga tidak memerlukan sinar matahari yang berlebihan, ya kan, bahkan kalau terlalu berlebihan mereka juga akhirnya terbakar dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu ada, tapi itu merubah suasana daripada rumah kita. Jadi kita punya rak aja begitu, terus kita taruh rak apa sih? Aduh, gua mesti beli rak lagi dong. Apa enggak? Lu lihat aja di rumah ada apa? Ada rak sepatu yang bekas atau apa? Kita taruh, kita kasih di situ, kita tanam. Terus nanam itu dari mana sih? Wah, banyak banget. Gelas ada, lu bisa nanam. Ya, sisa botol aqua dipotong, ditaruh, itu semua bisa gitu loh. Jadi sesuatu tuh gampang banget. Betul, dan juga bisa digantung. Kalau space kita digantung tuh gampang banget ya. Nah, pertanyaannya apa ini? Oke, bagaimana? Oke, bagaimana mensiasati bekerja di ruang tanpa AC? Oke. Terbiasa pakai AC ini dari Irman Nugroho. Oh, kayaknya kenal. Oke. Mau dijawab? Ya, silakan Mas Rufli dulu. Nah, aku juga sama, tidak terlalu AC oriented, gitu ya. Kalau bisa lebih natural, gitu ya. Tapi kayaknya kipas angin itu lebih sehat daripada AC kalau menurutku ya. Kipas angin yang yang ceiling fan, gitu ya. Dan sebenarnya banyak bukaan. Jadi kalau bisa rumah itu banyak jendelanya dan sehari-hari itu dibuka. Nah, kalau sebenarnya problem utama adalah kalau kita panas itu bukannya karena apa-apa, tapi karena tidak adanya aliran udara. So guys, jadi kalau menurut gue ya, yang penting itu harus ada aliran udara. Ya kan, jadi kita kerja dimanapun juga, kita kerja di pinggir pantai juga bisa. Kalau anginnya kenceng, kita kagak berasa panasnya, tahu-tahu kita gosong aja, itu aja gitu ya kan. Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan. Jadi jangan pikirin bahwa oh kita
harus pakai AC dan sebagainya, kalau nggak pakai AC gue akan kepanasan. Nggak juga, kita dilahirkan juga nggak pakai AC, ya kan? Jadi kita harus membiasakan diri kita lagi. Itu adalah mindset, sebenarnya itu mindset loh mas, ya kan? Mindset, oh gue nggak bisa nih kalau nggak pakai AC, gue nggak bisa hidup, ya kan? Padahal sebenarnya manusia, kita juga, AC itu kan bikinan manusia. Dan itu kayaknya bagian dari gaya hidup pra-COVID, ya, yang kita terbiasa apa-apa AC. Jadi kita kayaknya dimanjakan oleh hidup itu kayaknya harus dingin, gitu, supaya kita nggak keringetan, nggak apa, bla 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 gitu. Padahal sekarang nih tanpa AC kita masih bisa produktif asal dibikin nyaman, kemudian natural gitu ya. Kalau kita bayangin ya zaman pra-COVID ya, itu banyak sekali di kantor-kantor, di gedung-gedung ya, itu kan semua pakai AC. Lu datang kerjanya bawa mantel, mereka saking dinginnya, tuh lu mesti pakai mantel. Nah sekarang gaya nggak perlu, jadi kan gaya berpakaian kita juga kita ganti dong, berubah. Ya kan kita juga bisa pakai bahannya, cari yang katun, yang nyaman, ya kan, sehingga juga walaupun hanya angin aja kita juga nggak akan kepanasan. Tapi kan lucu ya, zaman dulu tuh kita pasang AC, terus buntut-buntutnya lu pakai kaos kaki, lu pakai mantel ya, semua kedinginan di kantor semua. Selasa di Eropa ya. Selasa di Eropa gitu ya kan. Nah jadi itu yang kita harus kembalikan aja lagi. Iya, memang si COVID ini kan membawa banyak perubahan ya, termasuk juga cara kita berpakaian, gitu, segala macam. Jadi kita menjadi lebih mementingkan yang esensial, nggak lagi banyak. Ya kita nggak perlu mantel lagi karena kita mungkin jarang ke kantor, nggak perlu jas lagi, nggak perlu dasi lagi segala macam, walaupun kita nggak pernah. Oke, iya jadi itu mungkin hal yang positif yang dibawa oleh COVID ini, membuat kita mementingkan yang esensial dan substansial, jadi bukan yang superficial. Iya, jadi istilahnya embel-embel itu nggak perlu lagi. Semua menjadi lebih apa adanya. Kita menjadi lebih jujur. Ya, istilahnya jujur terhadap kehidupan kita, ya kan. Jadi dari cara kita berpakaian dan sebagainya, kita juga nggak harus over, ya kan. Bayangin kalau dulu kita punya jas banyak banget, ya kan. Terus dengan kita punya kemeja dan sebagainya, bayangin itu pakai tempat berapa banyak di lemari. Betul. Ya kan, sekarang kalau kita udah nggak punya jas, paling jas kita 1 atau 2 ya untuk momen-momen tertentu aja, ya nggak masalah gitu loh. Jadi dengan cara seperti itu, sebenarnya lemari kita juga menjadi lebih kosong gitu loh. Oke. Di Jakarta banyak debu, ini dari Neneng Raharja. Oke. Di Jakarta banyak debu, terus gimana caranya tuh? Oke, silakan. Nah, itu makanya kita kan tahu banget nih, Neng, bahwa tanaman itu kan berfungsi sebagai filter. Nah, jadi maksud aku, kita taruh dong itu tanaman yang lebih banyak ya. Itu misalnya kayak di depan jendela kita gantung tanaman atau kita kasih rak-rak ya kan. Terus kita dengan tanaman-tanaman, jadi pada waktu kita buka jendela angin tetap mengalir, tapi sebenarnya debu-debunya itu akan ketahan gitu loh. Ya, itu mungkin memang kalau debu itu nggak di Jakarta itu emang bagian dari Jakarta ya, bagian dari Indonesia kan debu di mana-mana ya. Dan memang jadi kita harus hidup dengan debu. Bagaimana caranya adalah itu dengan banyak tanaman, banyak pohon di rumah, banyak tanaman di dalam rumah, di luar. Ya dengan caranya seperti itu sebenarnya dengan banyaknya debu, dengan banyak tanaman itu, debu itu juga akan berkurang. Ya kan kita juga tidak akan, kendaraan yang keluar itu tidak sebanyak dulu lagi. Ya kan orang juga sebagian, oke lah nggak 100%. Mungkin katakan cuma 20% atau 30% work from home. Tapi itu pun berarti sudah mengurangi. Ya kan, impactnya ada, mengurangi terhadap debu yang ada di jalanan. Ya kan, terus sudah gitu sehingga secara keseluruhan tuh debu pun juga akan berkurang gitu. Nah dengan tambah lagi kita, kalau kita bukan cuma 1 orang ya, tapi misalnya katakan Jakarta punya berapa sih, 10 juta penduduk ya kan, katakan yang 1 juta penduduknya aja mulai bercocok tanam nih, mulai kasih tanaman-tanaman di depan rumahnya, di atapnya dan di gardennya, di terasnya dan sebagainya, itu pasti dia akan menyerap itu semua debu-debu ya, sehingga konten debu di udara ini juga akan berkurang dan O2-nya akan semakin banyak. Ya, dan itu tadi aku baca di koran bahwa saat pandemi ini bisnis-bisnis yang jualan tanaman sama hobi kayak jualan ikan hias segala macam itu tuh meningkat justru karena orang mulai sadar dan banyak waktu ya sebenarnya mulai sadar mengenai pentingnya tanaman. Jadi ya memang mungkin dampak positif dari COVID ini adalah mungkin kita akan
less debu, oke, mungkin less polusi juga, gitu karena orang lebih banyak di rumah ya, mobilitas lebih rendah. Sama yang pasti juga menjadi banyak pertanyaan orang adalah yang kita tahu nih selama ini banyak sekali isu yang mengatakan sejak work from home ini ternyata banyak sekali keluarga-keluarga yang mengalami masalah, ya kan? Jadi kenapa? Iya, jadi gini. Kalau dulu kan si bapak pergi nih ke kantor, ya kan? Nah, si ibu mungkin sebelum bapak pergi ke kantor, ibu nyiapin anak-anaknya sarapan, ya kan, buat ke sekolah. Terus anak-anak pergi sekolah, nggak lama lagi bapaknya pergi sekolah. Nah, habis itu ibunya bisa pilih deh, dia mau urus rumah tangga atau me time-nya dia. Kalau sekarang kan enggak. Bapaknya ada, anaknya ada, ya kan? Kalau sekolahnya belum mulai, anaknya masih udah teriak-teriak, pagi-pagi udah ngomel, ya kan? Terus bapaknya udah mesti kerja work from home, ya Zoom meeting. Terus anaknya teriak-teriakan, terus bapaknya ikut teriak lagi, "Mah, itu anak-anak gak bisa diatur nih, papa lagi meeting nih," gitu ya kan? Malu nih sama bos gitu ya kan? Terus mamanya bilang, "Gue udah seharian ngurusin anak-anak, apa lu gak bisa itu?" Nah, jadi itu terjadi keributan-keributan, ya kan? Nggak tahu nih, setelah sekian bulan katanya sih yang bercerai juga banyak gitu loh, ya kan? Baca itu. Ya kan, tiba-tiba jadi sadar nih, udah 10 tahun menikah terus baru kan sadar nih, oh ternyata laki gua kayak gini, oh bini gua kayak gini, anak-anak kayak gini gitu kan. Terus bapaknya juga bilang nih, tahu gitu gua nggak punya anak nih kayak gini, ya kan? Ngeselin lagi, apalagi kalau anaknya yang masih usia-usia antara 5 sampai 10 tahun yang sangat proaktif, ya kan? Kenapa? Karena di sekolah dulu dia ada olahraga, berlari dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang dia di rumah aja, ya kan, duduknya di depan TV atau main PS dan sebagainya. Itu energi kan harus dibuang. Dia mulai lari-lari terus kalau dia sendirian lain kali ya, tapi kalau dia berdua bertiga tuh berantem satu sama lain tuh ibunya udah makin pusing. Nah, jadi itu yang kita harus atur. Ya, tadi saya ada bilang, misalnya nih contoh, gimana sih supaya anak-anak itu nggak lari-lari di keluarga misalnya. Kamarnya aja, bikinin aja, ganti deh dari tempat tidur biasa menjadi bunk bed. Ya kan? Terus dari bunk bed dari atas apa? Bikin aja prosotan gitu loh. Nah, jadi dia senang banget tuh naik turun lari. Ya kayak playground. Jadi dia udah aktif, energinya juga udah makin terkeluar di situ. Nah, itu salah satu cara, ya kan. Nah, si ibu juga gitu kan. Dia dikasih corner dia gitu kan. Dapurnya dibikin yang lebih gede, ya kan. Jadi kalau ada anak-anak lari mau ambil makanan sih jangan semua sempit-sempit gitu kan, kesel banget gitu ya. Nah, dengan dia lebih luas dan segala dia juga menjadi nyaman. Bapaknya bikin lagi deh teras. Kalau bapaknya ngerokok bisa sambil kerja di teras, ya kan. Jadi dia menjadi tidak saling bentrokan satu sama lain gitu loh. Oke. Nah, itu kan kita ngomongin rumah ya. Oke, tadi udah ngomong soal powder room, dapur, ruang kerja, terus tadi masuk ke kamar tidur ya, anak ya. Oke. Sekarang kita ngomongin kantor. Oke, ini contohnya ini kan kantor ya, tapi dibikin seperti rumah ya. Tapi rumah kan dibikin seperti kantor. Oke. Ini gimana? Ini investasinya besar dong ya? Ini bikin ini segala macam? Enggak, sebenarnya kan kalau kita bilang apalagi alam itu kan adalah sesuatu yang paling murah. Biaya tanaman tuh jauh lebih murah daripada biaya konsumsi. Jadi spending money untuk itu aja, untuk tanaman aja, ya kan. Apalagi kalau tanamannya bisa produktif, tanaman yang bisa kita makan, itu kan udah lucu banget. Zaman dulu kita ngopi-ngopi. Ya, sekali pergi ngopi-ngopi udah berapa ratus ribu. Ya kan? Sekarang kita udah nggak ngopi-ngopi. Terus daripada lu duitnya itu juga lu pakai dah, beli aja tanaman ya yang bisa menghasilkan, ya kan, bisa ada timun, bisa ada salad, tinggal nyambel dan sebagainya. Udah, makanan sehat lu udah ada, tinggal beli tempe. Tempe pun juga bisa bikin sendiri loh. Sebenarnya. Iya kan? Iya, tapi maksudnya sebenarnya lu bisa gitu loh. Semua itu bisa. Jadi jangan pikir bahwa segala sesuatu itu akan mahal. Jadi di kantor juga gitu, ruangannya ditata, dirubah, ya kan, dibikin corner-corner supaya orang juga kayak gini nih, gue bikin teras gini, sebenarnya anak-anak juga bisa kerja di sini gitu loh, ya kan, selama ada angin, nggak panas, orang akan nikmat. Di sini bisa 2 orang, 3 orang kerja. Jadi akhirnya distance itu, ya, itu akan terjaga, tetap terjaga. Sama bukannya apa, Mas? Gua sejak bulan Februari itu udah nggak pakai AC lagi di sini. Jadi kita makanya ada kipas angin. Di mana-mana kita kipas angin. Kebetulan waktu gua ngedesain kantor ini emang jendelanya banyak karena gua suka banget dengan pemandangan, dengan view, dengan udara, terus ventilasi, cahaya itu buat gua suatu persyaratan dalam hidup, ya kan. Nah, makanya jadi gua udah tahu pelajaran waktu SARS zaman dulu, SARS tahun 2000-an itu, ya kan. Itu kan di mana-mana dikatakan lu harus secara udara alamiah. Nah, jadi waktu bulan Februari itu gua dengar kabar bahwa
COVID ini semakin masuk ke Indonesia, kita langsung ambil kebijaksanaan, AC mati, semua buka jendela, kita tambah kipas angin gitu. Nah dengan cara seperti itu, kita sampai saat ini sebenarnya biaya listrik pun jadi murah. Gitu. AC besar sekali. Ya kan? Nah, dengan caranya biaya listrik lebih murah, kita hidup lebih sehat, ya kan? Nah, kalau kita punya tabungan-tabungan itu, ya udah beliin aja tanaman lebih banyak gitu. Ya betul, tanaman itu nggak harus mahal, memang ada yang mahal, yang ridiculous. Ya janganlah beli yang mahal-mahal, ya kan? Sambil Oke. dimakan loh mas. Oh, iya. Ini biar sehat nih ya, kita makan mangga hari ini. Gua nggak nyangka nih ya, terus terang ya mangga ini, gua waktu itu ditelepon ada seorang klien nelpon gua terus nanya-nanya gitu, nanya-nanya tentang harga, tentang ini, gua bingung juga ya, ini nanya-nanya maksudnya apa? Ya udah, tapi ya nggak apa-apa lah, gua kasih tahu aja begini. Terus ya udah dia bilang terima kasih, terus 2 hari kemudian, 3 hari kemudian gue ditelepon lagi, katanya Pak terima kasih, tendernya kita udah masukin, kita mau ngirim mangga sebagai ucapan terima kasih. Ini Pak Hussein, terima kasih banyak, mangganya kita nikmatin. Thank you. Oke, ada pertanyaan? Apa nih? Oke, dari Anggalang. Oke, by Omar. Oke. Di rumah saya kecil, ada baby dan anak kecil. Kadang tanaman bawa nyamuk dan hama, benar-benar. Anak saya pernah kena demam berdarah. Bagaimana solusinya? Nah, iya, makanya pilihlah tanaman juga yang jangan terlalu rindang, terlalu ribut. Terus juga jangan yang membuat sarang nyamuk. Sarang nyamuk. Jadi jangan memilih tanaman-tanaman di mana banyak sekali air-air tergenang. Ya kan, itu problemnya. Karena kalau banyak air-air tergenang itu akan timbul jentik-jentik nyamuk. Terus kita harus tahu kapan kita membuka jendela. Ya kan, pagi-pagi sekali jangan dibuka jendelanya karena itu nyamuk demam berdarah akan masuk. Ya kan, tutup aja, tunggu sabar. Ya kan, nah pada saat misalnya udah jam 7, jam 8 pagi itu udah matahari udah bersinar, itu udah waktunya kita buka untuk jendela. Sama juga pada saat maghrib, kita harus tahu kapan kita tutupnya gitu loh. Nah jadi sebenarnya ketakutan tuh ngerti ya kan. Nah tapi gini loh, serangga kita juga mesti lihat serangganya apa ya kan. Misalnya kayak kupu-kupu, kumbang dan sebagainya sebenarnya nggak masalah, capung dan sebagainya ya, itu menunjukkan bahwa kita ruangan kita tuh sangat sehat dan harmonis karena binatang itu sangat sensitif, serangga-serangga itu sangat sensitif, dia nggak akan datang kalau kita tidak punya keseimbangan alam yang bagus gitu loh, ya kan. Nah jadi juga jangan pilih tanaman-tanaman yang super rimbun ya, sehingga akhirnya menjadi sarang-sarang gitu loh. Tapi yang paling penting juga kebersihan. Sering-sering juga dibersihin, tanamannya juga harus dibersihin, daun-daun kering harus dipotong juga, ya. Nah, jadi di sana lah. Dan ini juga banyak genangan-genangan air yang kita tidak sadar. Nah, kayak aqua. Kayak di dispenser itu kan suka kita spill over gitu ya. Itu kan suka bergenang tuh. Atau di belakang kulkas. Kan di bawah kulkas itu di belakangnya itu ada air ya. Nah kadang ini karena di bawah gitu, jadi kita mungkin berbulan-bulan di situ atau air tergenang itu menjadi sarang nyamuk. Jadi ya kita harus rajin membersihkan. Terus juga sebenarnya menyiram tanaman itu jangan disiram dengan air yang berlimpah-limpah sehingga dia tatakannya menjadi tergenang, ya kan? Sebenarnya kita bisa sering melakukan dengan penyemprotan, ya kan? Dengan kita menyemprot itu, ya kan? Itu dia yang penting adalah sebenarnya tanahnya cukup kelembapannya, ya kan? Satu. Jadi mungkin dengan nyemprot kita harus lebih sering, mungkin bisa 3 kali, 4 kali dalam sehari kita nyemprot, ya kan? Supaya tanahnya tidak kering. Tapi kan itu memberikan aktivitas, guys. Jadi kalau lu lagi kerja 2 jam, tiba-tiba lu 10 menit untuk nyiram-nyiram tanah, kan lumayan itu ganti suasana, ya kan? Nah terus juga dengan daun-daun yang kita semprot itu gampang banget, spray begitu aja. Dengan daun-daun yang kita semprot itu jentik-jentik atau lava-lava binatang itu juga nggak akan tumbuh jadinya, karena kan selalu ada airnya itu gitu loh. Nah tapi air itu tidak akan menjadi tergenang karena semprotan spray itu akan segera bisa diserap oleh tanaman lebih cepat. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan untuk Omar ya. Gue ini arsitek loh guys, bukan landscape loh, tapi bukannya apa, karena gue melihat trennya ke depan tuh akan seperti itu. Jadi daripada kita nunggu ya udah menjadi tren terus akhirnya segala-galanya jadi mahal, mendingan sebelum itu menjadi tren kita udah mulai dulu ya, gitu loh. Kita antisipasi ya. Nah sekarang ngomongin kantor ya. Tadi kan belum ngomongin kantor. Nah tadi kan ini ini istilahnya renovasi atau hanya mengatur ulang aja?
ini apakah ada yang konstruksi yang Nggak ada, kita sama sekali tidak ada merenovasi dalam pekerjaan sipil apapun juga nggak ada. Kita hanya menata ulang, ya, menggeser-geser furniture, ya kan, menambah tanaman, ya. Cuman itu saja, kita nggak melakukan apa-apa. Kita kasih aksesori, kasih lighting yang lebih baik, ya, aliran udara yang lebih baik, udah cuman itu aja sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya bisa, jadi nggak ada alasan karena mahal ya, karena hanya mengamankan yang nggak ada aja. Oke. Nah selain bikin corner ini, kalau di dalam itu bikin apa, pengaturan apa? Tadi kan tanpa AC, ya kan? Ternyata pertama lebih hemat, karena listrik menjadi berkurang. Kemudian juga lebih sehat karena udara masuk ya dari jendela, gitu lebih sehat, sirkulasi udara berjalan. Dan apa lagi? Nah, kan kita kalau di kantor itu kan kadang-kadang kan meja kita kan staff itu berderet-deret, ya kan. Nah, sekarang kita di antara staff-staff itu kita gantungin aja, kita beli plastik bening, ya kan, terus kita gantung di antara. Jadi istilahnya lu sebelah-sebelahan sama seberang-seberangan gitu tuh nggak langsung gitu. Jadi kalau kita ngomong atau bicara itu dropletnya tuh nggak kemana-mana gitu loh. Jadi dengan cara itu kita tetap bisa melihat, tapi sebenarnya kita menjadi lebih aman. Kita menjaga droplet-droplet itu saling bersentuhan. Satu. Terus yang kedua, tapi yang udah pasti nih, yang kita lakukan pertama-tama adalah sejak COVID ini ada, gua bikin wastafel di depan. Jadi begitu masuk, orang semua harus cuci tangan. Terus kemudian setelah cuci tangan, kita ukur temperatur. Ya, itu ada temperatur dan kita catat, kita bikin tabel, ya, semua yang keluar masuk. Jadi anak-anak kalau pas mau pergi makan siang, balik lagi atau sholat, balik lagi, itu semua dicatat, ya kan. Nah, kalau temperaturnya tidak sesuai standar, mereka nggak boleh masuk, mereka harus keluar. Nah, kayak gitu. Jadi prosedur itu kita jalankan. Oke. Dan ini mungkin udah jadi protokol yang umum ya sekarang ya, udah jadi standar ya. Oke, apalagi nih? Kalau kita ngomongin kafe, perubahannya yang kita harapkan apa dari kafe ini sekarang? Kan terus terang nih, saya kalau ada kemarin kayak meeting ya, diajak meeting di kafe, aku bilang boleh nggak di mall kafenya, boleh nggak kafenya yang ada outdoornya? Karena saya duduknya tuh di outdoor, meetingnya itu di outdoor, bukan di dalamnya, gitu. Sama nggak? Ya sama, kafe juga begitu, ya. Jadi kalau itu yang penting adalah pengudaraan di kafe itu harus bagus, ya kan. Kalau misalnya kita bisa membuat itu menjadi alamiah, udaranya bisa keluar, itu akan lebih baik, ya kan. Terus kita bagi dong area-area duduknya itu, ya. Misalnya kayak tadi gue bilang, mau semurah-murahnya, ya kita pakai plastik, ya kan. Kita bagi, jadi orang untuk duduk 2 orang, 3 orang, 2 orang, 3 orang gitu. Jadi kita juga, gue juga kalau sekarang ke kafe atau ke restoran tuh masuk nggak dulu nih nyari mejanya, ya kan. Kalau bisa jangan ada orang di belakang gue atau di depan gue gitu loh. Karena gue nggak mau, gue cari meja yang satu mejanya kosong bedanya, supaya at least gue punya jarak 2 meter. Nah tapi kalau misalnya sekarang kita bikin partisi-partisi itu, kan bisa dong dari fiber, dari material itu kan banyak banget pilihan-pilihan. Orang tuh menjadi lebih aman, lebih nyaman rasanya gitu. Nah itu yang harusnya gue rasa selain outdoor tadi, pasti itu menjadi salah satu solusi gimana kita bisa merubah interior cafe dalam waktu yang singkat. Dan meja ya, pengaturan meja, tempat duduk juga sekarang selang-seling gitu kan ya, Iya. Kalau deket ya. Iya. Oke. Ini kita nggak tahu nggak sih udah hampir sejam. Tapi masih ada waktu ya. Masih ada waktu, ada 10 menit lagi kayaknya ya. Ada 10 menit lagi ya. Oke. Ada pertanyaan, kalau teman-teman kalau mau tanya silakan. Oke. Sebenarnya topiknya sih agak bebas. Kita bukannya mau ngomongin soal inspirasi buku. Nah, oke. Gue makan dulu nih. Oke, nggak apa-apa. Ini kan kita mau sharing buku-buku yang kita jadikan inspirasi ya. Ya. Itu bisa saat pandemik ini atau sebelum pandemik juga udah kita baca. Ini saya mulai aja. Ya. Ada yang sibuk makan. Oke. Ini sebenarnya ada satu buku yang saya selalu sangat impress dan selalu ingat terus. Tapi bukunya nggak ketemu. Yang jelas nama penulisnya adalah Paul Arden. Paul Arden ini adalah mantan eksekutif advertising di Amerika. Kemudian dia pensiun, kemudian dia menulis buku. Bukunya tuh ada 3 yang terkenal. Satu adalah It's Not How Good You Are, It's How Good You Want to Be. Oke, jadi itu satu. Kemudian buku yang kedua juga sangat menarik adalah Whatever You Think
think the opposite. Oke. Kemudian yang ketiga adalah God Explained in a Taxi Drive. In a Taxi Ride. Oke. Nah, ada 3 buku itu yang saya senang adalah buku yang pertama yang It's Not How Good You Are, but It's How Good You Want to Be. Dan satu lagi Whatever You Think the Opposite. Itu isinya adalah quotes dia. Jadi sebenarnya dia cerita, gitu, kemudian quotesnya yang candid gitu, dia besarin. Oke, dia besarin sehingga kita ingat terus gitu. Dan itu sangat insightful, sangat personal, tapi begitu dijadikan buku itu menjadi I can relate to it. Jadi aku terinspirasi. Jadi sebenarnya kita tuh kayak misalnya buku yang pertama ya, It's Not How Good You Are, but It's How Good You Want to Be adalah it's about bahwa kita tuh bisa mewujudkan ambisi kita, cita-cita kita, keinginan kita, dengan usaha yang keras. Dengan misalnya usaha yang dengan strategi yang smart, gitu kan ya. Jadi jangan lihat gue cuma segini aja, gue kayaknya gue gini aja deh, gitu lah. Enggak, tapi lu sebenarnya bisa lebih baik daripada itu. Gitu. Itu jadi sangat motivasi. Tapi ini bukan tipe buku yang motivator. Bukannya saya anti motivator, bukan. Tapi ini benar-benar motivasi quotes yang motivating, yang inspiring ya, tapi bukan dari sudut pandang seorang motivator, bukan. Karena ini kayak hands-on experience gitu. Terus kalau yang Whatever You Think the Opposite itu lebih pada kita harus berpikir itu pertama kita harus punya satu sudut pandang ya, yang personal, dan kita harus bisa mengekspresikannya, dan kita harus melihat segala sesuatu tuh dari perspektif yang berbeda, gitu ya. Mungkin orang bilang ya think out of the box gitu ya. Ya itu antara lain. Tapi juga kita bisa kayak kita melihat satu benda, kita melihatnya seperti ini, tapi orang lain melihat seperti itu. Nah, gitu kita jangan mau dikotakkan pada suatu pandangan yang udah di-set oleh orang lain. Gitulah. Jadi kita harus punya satu pandangan sendiri. Itu buku pertama yang buku pertama dan kedua yang aku mau share. Setuju banget. Nah, kalau gue ada 4 buku yang gue bawa nih ya. Nah, nomor 1 gue mau mengatakan ini mengenai ini ya, tentang Adolf Loos ya. Ini seorang arsitek yang ngetop, tapi mungkin kalau orang yang nggak ngerti, yang nggak tahu banyak mengenai arsitek-arsitek Eropa, pasti dia juga akan bingung siapa sih Adolf Loos ya. Tapi kemarin gue kebetulan ikut dalam acara penjurian IAI Award. Nah itu Pak Budi Sugada menyinggung mengenai Adolf Loos. Gue seneng banget nih Budi Sugada tahu nih siapa Adolf Loos. Soalnya kenapa? Adolf Loos ini adalah arsitek Austria gitu ya. Kan gue sekolah di Austria, jadi bangga banget dong gue sama Adolf Loos. Nah ini adalah bapak modernisme kan. Jadi dia membuat bagaimana tiba-tiba arsitektur itu berubah ya kan. Dia kan creating your home with style ya kan. Ini tentang dia punya tulisan-tulisan, jadi Adolf Loos punya tulisan-tulisan yang diterjemahkan lagi oleh orang lain gitu. Jadi pada saat itu kan kita tahu ya dari zaman Barok, Renaissance ya kan, kemudian istilahnya Art Deco ya kan, itu kan semua heavy dengan segala macam ukir-ukiran dan sebagainya ya, yang menjadi waktu itu kan sebenarnya kayaknya nggak ada arsitek ya, yang namanya arsitek itu adalah carpenter, karena dia buatnya begini-begini. Jadi masyarakat aja tuh kayaknya nggak bisa memberikan identitas dirinya, karena dia harus ngikutin apa maunya carpenter ya, gayanya waktu itu kalau dia punya ukir-ukirannya seperti itu dia harus ikut gitu. Nah terus si Adolf Loos tiba-tiba membuat sesuatu yang begitu plain, begitu simple, begitu fungsional ya kan, begitu karena dia mengatakan yang dia ingin tonjolkan adalah bukan istilahnya manusia itu menjadi bagian penting daripada ruang ya. Jadi bukan kita tuh hanya bagian dari salah satu elemen daripada ruang, enggak, tapi kita menjadi bagian yang terpenting daripada ruang. Makanya dia meng-create ruang-ruang yang sangat simple. Jadi sebenarnya simplicity atau minimalism itu udah mulai tuh di zamannya Adolf Loos gitu ya kan. Nah bahkan kemarin juga Pak Budi Sugada bilang Adolf Loos suka bikin jendela yang nggak ada alisnya ya kan, karena tiba-tiba plain aja gitu. Jadi dia benar-benar menghilangkan yang namanya semua ornamen-ornamen yang nggak perlu. Karena buat dia buat apa? Satu, menjadi biaya. Terus kedua, manusia itu menjadi sangat istilahnya kalau nggak ada ornamen itu dia menjadi depresif, seolah-olah dia bukan bagian daripada, padahal sebenarnya yang terpenting di dalam suatu space itu adalah manusianya dengan ruangnya itu. Jadi ini penting banget. Terus buku kedua adalah Creating Future Proof Cities.
Ini buku gue beli waktu gue lagi di Penang, ya lagi jalan-jalan. Gue tuh paling suka pergi ke toko-toko buku kuno, tau nggak? Nyari-nyari buku-buku, second hand buku, tapi yang banyak istilahnya udah nggak pernah diterbitin orang lagi. Gitu ya. Tapi kita bisa cari, ini adalah ilmu-ilmu. Nah ini yang dikatakan adalah bagaimana sebenarnya kita membuat kota itu menjadi sesuai dengan alam. Jadi ini ceritanya itu creating future proof city. Jadi city itu harus resilient terhadap masa depan. Ya kan? Nah, dengan apa? Dengan alam dan sebagainya. Jadi bagaimana kita meng-create city itu gitu. Nah, ini buat gua buat kita para arsitek ya, kalau kalian ini merupakan buku yang sebenarnya layak untuk kita baca. Sehingga kita dalam meng-create architecture atau kita meng-create masa depan kita itu bukan lagi seperti dulu-dulu. Jadi sebenarnya ini teori udah lama, cuman ya kita kan manusia tuh double ya. Misalnya udah banyak ahli-ahli udah kasih tahu, tapi kita selalu rasa kita lebih pintar ya kan. Kita lebih tahu, kita nggak mau kreatif ini gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan situasi ini sebenarnya alarm itu seperti dibunyikan dan kita harus sadar kembali, oh ya kita mesti ngapain nih gitu. Tuh. Terus kalau gua ada lagi nih buku ya, ini sama nih. Jadi selain kita mengenai pengetahuan itu, kita juga harus memikirkan mengenai pengetahuan mental kita. Ya, ini ada buku ya, Rethink: The Surprising History of New Ideas ya, from Stephen Poole ya. Ini buku gue belum selesai baca, baru sebagian aja ya kan. Ini waktu itu gue dikasih teman baik gue waktu gue lagi ulang tahun ya, katanya gue suka banget nih kalau dikasih buku-buku, karena buat gue buku itu menjadi food for my brain sebenarnya ya kan. Jadi ini benar-benar reading. Jadi sekarang ini kita harus reading ya. Situasi ini kita udah nggak bisa memikirkan lagi kenapa, why. Kita nggak asking lagi why gitu ya. Udah kejadian, udah sekian lama, jadi kita harus benar-benar merubah cara berpikir kita, reading semuanya. Nah, ini adalah surprising history of new ideas. Jadi kita bisa mendapatkan ide-ide baru yang kita nggak nyangka sebelumnya, ya kan? Nah, ini boleh tetap dibaca. Keempat adalah The Treasure Writing of Khalil Gibran. Ya, wah, gua ini suka banget guys. Gua ini juga ketemunya di toko buku second hand di Malaysia. Waktu itu pas gua baca ini, gua bilang, ampun, gua kayak ketemu harta karun nih, tau gak? Karena gua pecinta banget terhadap Khalil Gibran. Ya, tulisan-tulisannya itu wise banget, gitu ya kan. Nah, jadi di sini adalah bagaimana kita juga sebenarnya secara filosofi kita membuat diri kita menjadi lebih tenang, lebih wise ya, kita bisa menghadapi masalah-masalah itu dari sisi yang berbeda ya kan. Nah, ini akan merubah yang tadi gue selalu ngomong mengenai kesehatan mental. Ya. Jadi nggak usah baca sekaligus semuanya, dikit-dikit aja cukup, tapi percaya deh guys, lu pasti suka banget. Kalau gue sih suka banget. Aku ini sebenarnya bawa banyak buku juga, tapi mungkin cukup dua aja. Ini nggak usah di. Ini buku dari Kim Fogg ya. Ada dua yang saya suka. Satu adalah yang Home, oke. Yang kedua adalah yang Entrepreneur. Nah, yang Entrepreneur terutama, yang Home itu sebenarnya itu bukan melihat gaya interiornya rumah, bukan, tetapi lebih kepada bagaimana interior itu merupakan ekspresi dari orang yang punya rumah atau yang menghuninya, gitu ya. Jadi it's not about style, oke, tapi it's more about you, expressing yourself, gitu. Jadi, nah itu yang saya dapat dari bukunya Kim Fogg yang Home itu, dan itu semuanya itu sangat personal. Jadi walaupun agak mirip, misalnya ada kemiripan, ada kesamaan ya, tapi sangat semuanya personal. Jadi nggak ada barang-barang yang oh ini kayaknya ada di sini nih, enggak, ini kayaknya banyak di sini, enggak. Jadi itu either bikin sendiri ataukah dia dari artisan apa kayak gitu. Itu yang sangat inspiring. Nah, terus yang lebih sebenarnya yang lebih inspiring adalah yang mengenai entrepreneur. Karena di situ ini bukan profil entrepreneur yang sukses secara finansial gitu ya, atau secara fame, terkenal, tapi lebih kepada dia jadi entrepreneur kecil begitu ya, tetapi dia menjalani profesinya atau usahanya itu dengan dedicated dan dengan all out gitu, sehingga dia happy dengan usahanya itu. Dengan ini kebanyakan kreatif ya, kebanyakan kreatif.
Dan itu sangat inspiring. Jadi it's not about money, it's not about financial success gitu ya, tetapi it's more about passion gitu. Jadi orang-orang yang sangat passionate dengan profesinya, dengan usahanya. Jadi bukan masalah skala juga. Itu jadi dua buku itu sangat saya selalu melihat lagi gitu kan, baca lagi, nggak pernah selesai. Jadi satu gitu, habis itu kapan gitu. Kita emang bener sih Mas, gue juga setuju. Kita baca buku tuh jangan kayak orang baca mau novel ujian ya. Kayak orang mau ujian ya, gue harus selesai nih ya, sekian halaman sehari gitu, nggak perlu. Lu harus enjoy. Ya, enjoy dan baca pelan-pelan. Kalau lu hari ini cuma bisa baca 2 halaman atau 3 halaman, nggak apa-apa. Tapi lu mengerti, lu bisa meresapi apa yang lu baca itu. Gue setuju banget tadi ya mengenai personal interior itu. Itu yang tadi sebenarnya kita bicarakan kan, bahwa kita dalam mendekorasi ulang kita punya ruang-ruang itu, kita harus create sesuatu yang menjadi ciri khas kita, idaman kita. Misalnya gue tadi bilang kan, kalau kita sukanya ke Bali misalnya ya, suka ada di pantai, nah kita create deh suasana ya, ada akuarium misalnya ya kan, terus kemudian ada gambar ikan-ikan misalnya kan, terus lebih banyak suasananya warnanya biru misalnya. Jadi kita menggambarkan suasana pantai itu ya kan. Nah kita misalnya hiasan di atas mejanya kita pakai kerang-kerang dan sebagainya. Nah itu lu suka itu, jadi lu tiap kali duduk lu merasa nyaman. Ya, lu merasa this is me gitu ya kan, atau vintage misalnya, atau vintage ya kan, juga vintage ya kan. Kalau lu udah usianya udah mendekati itu ya kan, boleh tuh lu pakai yang vintage gitu ya. Tapi enggak lo guys, yang muda juga banyak vintage karena semua usia iya, ya gua bercanda doang, termasuk usia kita yang 29. Nah itu ya, atau misalnya lu suka Bali-Balian ya kan, atau lu suka suasana di Eropa, nggak masalah gitu loh. Nah jadi itu lu create sesuatu yang sesuai dengan diri lu, dengan apa yang ada di rumah lu bisa atur itu semua. Terus tadi yang buku kedua juga mengenai entrepreneurship, itu gue juga setuju banget. Entrepreneurship itu yang penting adalah sebenarnya success of entrepreneurship is when we are happy. Ya, karena banyak banget guys orang ya, kelihatannya nih ya duitnya banyak banget, sukses banget, tapi kan kita nggak tahu ya utangnya berapa banyak ya kan. Belum utang sama banyaknya ya kan, sama banyaknya, belum kalau dia diuber-uber KPK lagi ya kan. Jadi jangan guys ya, jadi itu nggak perlu. Yang penting lu apa yang lu rasakan lu cukup, tentu nggak boleh kurang ya. Lu cukup, lu bisa makan, lu bisa liburan, lu bisa sekolahin anak atau apa ya kan, tapi lu mencapai sesuatu yang lu menjadi bahagia. Karena kita tahu nih ya, dari semua urutan kegiatan dalam kehidupan manusia ini, yang membuat kita hidup panjang itu adalah nomor 1 adalah bahagia. Gitu ya. Lu olahraga itu adalah olahraga aja di urutan ke-7 loh. Oh ya? Ke-7 loh ya kan. Jadi gue yang tiap hari olahraga nih sebenarnya gue baru memenuhi urutan ke-7 gitu ya kan. Tapi bahagia. Tapi kalau gue olahraga gue bahagia, gue berarti mencapai yang pertama itu juga gitu. Jadi selalu memandangnya di situ. Success is about happiness. It's not about materi. Ya, betul. Ya, bukan mengatakan bahwa materi nggak penting, ya. Ya kan, itu juga penting. Tapi your happiness yang penting. Dan good news is adalah orang Indonesia menurut survei adalah orang termasuk bangsa yang nomor 1 kalau salah, yang orang yang bahagia di dunia. Bagus dong, ya orang kita emang gitu ya kan. Virus di mana-mana kita tetap aja jalan ya kan, ke pasar ya kan, ke pantai ya, bahagia terus kita ya kan. Tapi memang mungkin kebahagiaan itulah ya yang membuat banyak orang juga akhirnya menjadi resilient ya, menjadi lebih ampuh, menjadi lebih tahan terhadap virus-virus itu. Karena tingkat kebahagiaannya tinggi. Ingat loh, kalau kita bahagia, kita membuat antibodi kita menjadi lebih kuat sebenarnya, ya kan? Jadi itu yang penting. Dan kayak ya misalnya nih, kita ini kan bangsa Indonesia tuh adalah bangsa yang bersosialisasi kan. Kemarin kan kita selalu dilarang jangan kumpul-kumpul, tapi banyak orang kan tetap keluarga ngumpul-ngumpul. Karena apa? Karena mereka itu kebahagiaan berkumpul itu jauh lebih penting sebenarnya. Emang sih sebenarnya salah, gua nggak mengatakan bahwa ini benar, itu salah. Tapi yang lu harus pikirkan gimana caranya lu bisa menjadi bahagia sehingga lu menjadi lebih, daya tahan tubuh lu menjadi lebih kuat, dan lo bisa istilahnya fighting terhadap virus ini. Tentu peraturan pemerintah semua harus kita jalanin, ya kan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya ya. Nah, 3M. Ya. 3M itu kan. Ya. Oke.
Oke, kayaknya ini satu daripada diputus sama Instagram, ya 1 menit lagi kayaknya. 1 menit. Belum ada. Oh belum ada. Oke. Oh ya. Ya jadi kita akan ketemu lagi dalam acara Kongkow Kui. Oke. Kongkow Kui. Oke. 2 minggu lagi. Oke. Kita nanti akan di lokasi yang berbeda. Mungkin akan mengundang tamu. Ya. Oke. Kita topiknya nanti kita akan umumkan apa. Oke. Dan biasanya kita jam 4 ya, karena kayak jam 4 enak ya. Ya. Kita udah selesai kerja. Oke, udah. So guys, see you. Sampai next time. Kongkow Kui Kongkow Kui. nomor 3. Lagi ya. See you guys. Bye bye.